Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Ilmin yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir Ilmin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 11 halaman 178. Al-A'raf ayat yang ke-11. Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat 11 halaman 178. Dan ini masih berbicara seputar perang Badar ya. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya, setelah Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat luar biasa, beliau mengatakan di antara petikan doanya itu, ya Allah, seandainya Engkau tidak memberikan pertolongan kepada kami, maka tidak akan ada lagi manusia, tidak akan ada lagi seorang pun manusia di muka bumi ini yang akan menyembahmu. Maka pada saat itu Allah pun mengabulkannya, menjawab doa Rasulullah SAW. Salah satunya Allah mengirim kepada pasukan kaum muslimin yang terjun di perang Badar itu, yaitu dengan 1000 orang malaikat gitu ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa waktu itu malaikat Jibril itu memimpin 500 malaikat gitu ya, dan malaikat Mikail itu memimpin 500 malaikat itu. Sebagian di antara mereka itu menjelma seperti manusia ya, seperti manusia biasa, yang walaupun barangkali para sahabat tidak mengetahui kalau mereka itu adalah para malaikat. Nah, di ayat yang ke-11 ini Allah memberikan pertolongan dalam bentuk yang lain atau dalam wujud yang lain, dan sebagai bentuk pengabulan doa Rasulullah SAW. Ingatlah, ini dorb. Dorb itu keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kalau keterangan tempat berarti kan tempatnya itu di Badar gitu. Kalau keterangan waktu berarti waktunya itu ketika menjelang berlangsungnya perang Badar itu, atau lebih tepatnya sehari sebelum terjadinya perang Badar itu kalau disebut keterangan waktu. Nah, dikatakan keterangan ini biasanya di situ dijadikan kesempatan oleh para ulama untuk memberikan penjelasan yang gamblang bagaimana kisah ataupun keterangan yang terjadi seputar
sebelum berlangsungnya perang Badar itu. Jadi ingatlah yughashshikum, dia Allah menjadikan kalian di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang berjumlah kurang lebih 300 orang gitu. Jadi pasukan kaum muslimin bangsa manusia pada saat itu berjumlah kurang lebih 300 orang. Nah, Allah menjadikan mereka semua itu an-nu'as. Nu'as itu rasa ngantuk yang sangat itu, rasa ngantuk yang berat. Amanatan, sebagai bentuk atau memberikan rasa aman, untuk memberikan rasa tentram. Minhu maksudnya minallah. Domirhunya itu kembali kepada Allah. Minhu bermakna minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja Pak, sehari atau semalam sebelum terjadinya perang Badar. Jadi ketika besok mau berangkat menghadapi orang-orang musyrik Mekah, itu di malam harinya mereka kan istirahat itu. Dan pada saat itu otomatis kan yang namanya menghadapi perang itu kan takut itu Pak, takut dengan ketakutan yang sangat luar biasa secara manusiawi ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat pun secara manusiawi muncul rasa takut. Dan biasanya ketika orang itu muncul rasa takut Pak, itu untuk tidur itu susah. Sulit rasanya Pak kalau orang itu mau tidur ketika dihadapkan dengan ketakutan. Kayak ini saja nih, umpamanya kita nih Pak, memikirkan sesuatu yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, akhirnya kan tidak bisa sare kumaha gitu. Lamun teka tarima digawe gitu. Kumaha lamun budak can kawin wae gitu. Kumaha bulan hareup teh pan kudu mayar anu gitu. Akhirnya karena kecemasan itu guling gasahan we geuning Pak. Geus yang ngarengkol ka kidul, ngarengkol ka kaler, geus nangkarak, geus nangkuban, nyileuk ke mata teh. Itu baru menghadapi kecemasan yang jauh kana nyawa sebetulnya gitu. Dan masih ada waktu untuk mengatasinya. Tetapi untuk tidur itu susah. Lama-kelamaan itu kan kalau orang seperti itu yang disebut al-khauf itu ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu. Dan ini penyebab orang sakit itu diantaranya itu Pak, ada dua. Satu al-huzn ya, kesedihan itu atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Sedih yang berlebihan atas sesuatu yang sudah terjadi itu bisa memicu penyakit itu. Atau yang kedua al-khauf, ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sabulan deui itunya urang kudu ngayakeun duit jauh kene sabulan deui 2 bulan deui, tapi teu bisa sarena geus ti ayeuna gitu Pak. Nah itu al-khauf itu biasa gitu kalau dibiarkan. Maka sering terjadi kesananya itu yang namanya teu enak dahar gitu. Teu bisa sare, depresi gitu tempat depresi itu. Jantung berdebar, depresi. Biasanya begitu.
mata ketika dibawa ke dokter teh cos ke dokter teh Pak, disuntik tenang gitu teh, gak disuntik tenang telap poe sare gitu Pak. Ketika tidur hilang itu kan Pak, kecemasan, ketakutan tenang, hilang gitu. Cuman itu kan tong sering-sering disuntik kos gitu teh, karena dalam kondisi darurat tuh gitu Pak. Kan di situ ada semacam apa ya, narkoba di situ Pak, ditenangkan gitu, hilang kesadarannya itu. Kecuali kalau darurat banget lah, darurat banget. Nah pada saat itu pasukan kaum muslimin di waktu malam sebelum besoknya mereka pergi ke Badar itu, Allah berikan pertolongan dengan rasa ngantuk yang berat itu. Sepintas mungkin orang akan mengatakan hari ini eta mah biasa, alamiah cenah. Lain cenah eta mah lain pertolongan Allah alamiah gitu. Padahal yang namanya ngantuk itu tidak mungkin terjadi, apalagi tidur tidak mungkin terjadi kalau menghadapi ketakutan yang sangat besar Pak. Tidak mungkin itu. Ini mau menghadapi perang Pak, menghadapi kematian, bisa tidur itu kan luar biasa itu Pak, luar biasa itu. Sehingga yang tadinya mereka cemas, takut menghadapi pasukan yang besar, bayangkan 300 menghadapi 1000, terus kabayangnya, aduh berarti orang teh minimal saurang kudu ngelehkeun 3 urang. Si itu mah persenjataan lengkap, ari urang kieu, itu jumlahna loba, urang sakieu. Nanti kan pasti mal bisa sare. Allah turunkan tuh mendadak yang namanya pikiran menjadi tenang, hati menjadi tenang, hilang rasa cemas, takut, mata tertidur Pak. Wa yunazzilu, ini pertolongan berikutnya di mana? Wa yunazzilu, dan dia Allah menurunkan alaikum terhadap kalian minas samai, dari langit itu ma'an, air ya. Maksudnya adalah air hujan. Mungkin orang pun hari ini akan mengatakan bahwa air itu bukan pertolongan dari Allah ya, yang Allah turunkan kepada pasukan kaum muslimin itu. Mungkin akan mengatakan lah geus waktu nawe hujan gitu. Oh air mah keur musim hujan we. Padahal pada saat itu kondisinya Pak. Jadi pada saat itu kondisi umat Islam itu kekeringan Pak. Di tempat gitu ya, di mana akan berlangsungnya perang Badar itu tidak ada air gitu. Tidak ada air, itu pasir Pak, semuanya pasir. Bahkan pasir itu kalau sudah lama kelamaan itu kan akan muncul debu-debu itu Pak, debu-debu yang kalau tertiup angin kan terkena mata gitu. Yang kalau berjalan itu susah, Baheula saya ke rumah santren pernah titah lari di pantai naon Jogja teh perang kritis tah lari tah ustad teh, aduh eta bitis Pak, ping-ping asa barareh gitu. Beda ternyata lari di dina pasir Pak, di pantai, dengan lari di jalan begini beda beratnya itu. Jadi kaki itu susah bergerak gitu, susah bergerak. Belum lagi ketika datang angin itu pasir itu debunya itu kena mata itu. Nah pada saat itu Allah turunkan dari langit itu air hujan. Pertolongan Allah ini tujuannya untuk apa? Liyutahhirakum, untuk yutahhirakum,
membersihkan kalian bihi, maksudnya bil ma'i, dengan air hujan tersebut. Dalam arti membersihkan di sini adalah membersihkan fisik ataupun lahiriah pasukan kaum muslimin. Yang kedua nih, air yang Allah turunkan itu bertujuan wayudhiba, dan untuk menghilangkan. Asalnya dahaba itu pergi, Pak. Pergi itu ada korelasinya dengan hilang gitu. Lamun orang pergi kan lama kelamaan lah hilang tina pandangan orang. Makanya dimaknai menghilangkan wayudhiba, dan Allah menghilangkan ankum dari kalian rijzas syaitan, gangguan-gangguan setan. Jadi secara fisik air hujan yang Allah turunkan itu untuk membersihkan fisik ataupun lahiriah kaum muslimin. Mereka bisa mandi, mereka bisa berwudu, mereka juga bisa minum. Muncul tuh. Jadi setelah bangun tidur, Pak, mereka kan tadi tidur ngantuk tuh. Kemudian Allah turunkan hujan, begitu mereka bangun itu badan mereka itu bisa mandi, bisa wudu, bisa minum. Otomatis kan menjadi segar, menjadi bugar, menjadi kuat. Enak kalau bangun tidur itu mandi itu, segar gitu kan. Dan itulah rahasia kenapa kalau orang junub itu habis bersebadan disuruh mandi, Pak, untuk memulihkan stamina, Pak. Kan yang namanya bersebadan itu kan gini, sok capek, Pak, capek. Keluar kesang gede gitu. Nah, biar pulih staminanya maka mandi itu kan mandi. Beda dengan keluar madi atau keluar wadi, itu beda dengan keluar mandi kan beda. Jadi kenapa diperintahkan mandi? Di samping untuk mensucikan, untuk memulihkan stamina. Nah pada saat itu dengan turunnya air hujan mereka bisa mandi, bisa wudhu dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Secara batin air hujan yang Allah turunkan itu bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan setan. Makanya kalau di Arab itu, Pak, kalau di Mekah itu lamun turun hujan teh itu sok ngahaja jelema teh kalaluar, Pak, haru hujanan. Karena diyakini berdasarkan ayat ini air hujan itu bisa menghilangkan gangguan setan itu, Pak. Dipakai ruqyah itu, Pak. Jadi meruqyah diri dengan air hujan itu. Lamun di urang mah sok ngariuhan kan gitu tanya. Beda di urang gitu, Pak. Jadi sesekali alus mah bari hujanan gitu tah. Papua Adi sok nanyakeun, "Kok Ustaz cenah teu make payung cenah?" Sakti cing teh. Itu alah ari hujan gerimis mah lempang we ti maka dia Pak tara dipayung gitu. Sebenarnya saya punya niat dalam rangka meruqyah diri saja gitu. Kecuali lamun hujannya gede gitu banyak, damanya ka masjid bari hujanan bararasa gitu. Ari hujannya kira-kira mau sampai jibrek mah pakaian hujanan ka dia gitu. Ongko payungna teu boga deui gitu. Hujanan ka dia. Paling mah ieu patah ditutupan geus gitu. Sorban itu. Jadi air hujan itu ada fungsi, Pak, untuk meruqyah diri itu. Sengaja itu di Mekah mah di Madinah haru hujanan barudak teh gitu, tak keluar gitu. Nah pada saat itu kan si setan itu membisik gitu, Pak, membisik dengan bisikan bahwa mereka itu tidak akan mampu menghadapi pasukan orang-orang Quraisy dengan jumlah yang sangat banyak 1000, persenjataan yang sangat lengkap.
dibisikin, digembosi. Tapi dengan adanya air hujan itu, di samping tadi membersihkan fisik mereka, itu bisa menenangkan, menenteramkan hati mereka. So gening malam muntas hujan nih, sore hujannya, isuk-isuk nanti gening, asa seger ningali alam dunia gitu, seger, cerah gitu Pak, ngarenghap enak gening Pak, pikiran tenang gitu. Tapi lamun hujan membawa berkah Pak. Beda lamun hujan mau banjir, mau kai, itu jadi liur itu mah. Lamun hujan ukarar itu, pokoknya disebutnya di sini ma'an Pak, ma'an. Jadi air yang mendatangkan berkah. Biasanya kalau hujan yang mendatangkan malapetaka, Al-Quran menyebutnya bukan al-ma'u tapi al-mator itu. Mator itu hujan yang membawa malapetaka itu. Malapetakanya macam-macam, bisa banjir gitu Pak, bisa longsor, bisa juga pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan air hujannya itu merusak tanaman Pak. Itu mator istilahnya. Kemudian fungsi hujan yang ketiga, waliyarbitoh, dan untuk mengokohkan robitoh gitu, robitoh alam al-islami. Waliyarbitoh, dan untuk mengokohkan ala qulubikum, hati kalian Pak, hati kalian. Jadi bisikan-bisikan setan bisa ditepis Pak. Kemudian dalam hati itu muncul itu keteguhan, muncul ketenangan, muncul keberanian. Jadi banyak Pak, banyak faktor. Tapi yang paling jelas itu semua karena Allah menanamkan dalam hati mereka itu sebuah keyakinan, sebuah keberanian. Makanya kalau turun hujan itu baca doa itu. Anu gampang we. Allahumma shayyiban nafi'a. Sakitu Pak. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian yang keempat, fungsi hujan yang Allah turunkan pada saat itu, wa yusabbita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jadi yusabbita, dan untuk meneguhkan, menetapkan bihi, dengan air hujan tersebut, al-aqdam, kaki mereka Pak. Kan tadi kita katakan bahwa medan Badar itu berupa ini pasir Pak, pasir. Jadi berupa pasir. Sehingga dikarenakan pasir bahkan sudah bercampur debu itu Pak, sulit untuk berjalan. Jadi selip kaki teh Pak, ngalengka teh. Tapi luar biasanya Allah turunkan hujan tuh di wilayah pasukan kaum muslimin, dan tidak Allah turunkan hujan di wilayah pasukan orang-orang musyrikin Mekah. Gini sok aya Pak hujan teh nya, dibelah dia hujan, dibelah dia henteu. Eta pembatasan teu katingali, dia hujan di dia henteu. Nah waktu itu pun di wilayah pasukan kaum muslimin itu turun hujan, sehingga mereka bergerak dengan leluasa Pak, rek leumpang rek lelumpatan gen pokona mangareuna. Karena apa? Karena tadi pasirnya kan padat dengan air hujan, menjadi padat, menjadi mengeras, sehingga untuk bergerak itu leluasa. Tetapi di wilayah pasukan musyrikin Quraisy tidak Allah turunkan hujan. Nah dikarenakan di wilayah mereka tidak Allah turunkan hujan, otomatis kan banyak tuh kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri mereka. Mereka tidak bisa mandi, tidak bisa minum. Mereka juga
ini Pak, tidak leluasa bergerak gitu. Muncul juga kecemasan itu. Ayat 12. Ingatlah itu. Ini kalau ditujukan kepada kita Pak, hari ini kita diajak untuk mengingat Pak, untuk mengingat. Karena barangkali dalam hidup ini minimal Pak, kita itu pernah menghadapi masalah-masalah. Nyantong jauh-jauh lah karena perang masalah nama. Masalah-masalah yang mencemaskan, yang menakutkan dalam perjalanan hidup kita. Nah, dengan mengingat ayat-ayat seperti ini, maka akan muncul tuh sebuah keyakinan, akan muncul sebuah ketenangan Pak. Itu ayat-ayat syifa itu Pak. Ayat-ayat yang bisa mengobati ini kegundahan hati ini teh. Ayat-ayat yang bisa mengobati kegundahan hati. Jadi ingatlah yuhi, ketika mewahyukan Rabbuka Rabbmu. Jadi di saat Allah memberikan wahyu itu di sana Pak, di Lauhul Mahfuz, ilal malaikati, kepada para malaikat. Yang tadi kita katakan tuh, Jibril memimpin 500 pasukan, Mikail memimpin 500 pasukan. Allah wahyukan kepada para malaikat itu, apa anni, bahwasanya aku di sini Allah nih, bahwasanya aku ma'akum, bersama kalian. Ini kan luar biasa Pak nih. Jadi dengan turunnya malaikat itu, Allah katakan aku ini bersama kalian. Walaupun para ulama mengatakan kebersamaan Allah di sini dengan para malaikat itu adalah perlindungan Allah untuk mereka para malaikat dan juga pasukan kaum muslimin, kekuatan Allah, keberanian Allah bersama mereka dan juga pasukan kaum muslimin. Itu kekuatan Allah, keberanian Allah itu, perlindungan Allah itu turun itu bersama-sama dengan para malaikat. Pasabitu, nah, sabit Pak. Tadi kan ini sabit Pak. Pasabitu, maka kokohkanlah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini pesan Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, teguhkanlah, kokohkanlah mereka orang-orang yang beriman dari pasukan kaum muslimin, dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan yang lain Pak nih. Itu kan Pak, kalau sudah dikokohkan hati oleh Allah, diteguhkan, diyakinkan oleh Allah, hilang kecemasan, hilang ketakutan, apa sih yang mesti dirisaukan oleh kita Pak? Dalam hati geus tenang lah tuh Pak, segala juga menjadi mudah. Masih ingat Pak kemarin tuh tausiah subuh, penawar gundah dalam surat As-Saraf. Hal yang pertama dalam surat Al-Insyirah itu untuk menawar, mengobati kegundahan hati itu kan menata hati Pak. Kita harus pandai menata hati. Dulu Nabi Musa pun ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, mohon kepada Allah itu kan Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku, tenangkanlah hatiku, yakinkanlah hatiku, kan gitu. Nah, maka di sini pun Allah itu berpesan kepada malaikat,
tenangkanlah hati orang-orang yang beriman, Pak. Karena kalau sudah tenang, Pak, hati tenang, akal kita bisa berpikir dengan jernih itu. Berpikir dengan tenang. Kalau sudah berpikir dengan tenang, bray, oh gitu geningnya gitu. Oh kieu cara nana teh gitu. Rata-rata orang itu tidak bisa mikir karena hatinya takut. Kalau hati takut, kacau itu, Pak. Jadi Allah tuh pesan kepada malaikat itu, tenangkanlah hati orang yang beriman. Itu di satu sisi, Pak. Di sisi lain, saulki, nah itu. Nanti aku akan tancapkan atau aku akan tanamkan. Bisa juga ulki itu lemparkan, Pak. Itu kan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa itu menggunakan ulki, lemparkanlah tongkatmu itu. Jadi nanti aku akan tanamkan fi qulubi, ke dalam hati alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, ar-ru'ba, rasa takut. Kepada orang beriman Allah tanamkan ketenangan, ketentraman itu, Pak, keberanian. Kepada hati orang-orang kafir sebaliknya Allah tanamkan ar-ru'ba, kegundahan, kecemasan, rasa takut. Sehingga orang beriman sekalipun jumlah mereka secara fisik 300, Bapak, itu muncul optimis, itu muncul. Sementara pasukan orang-orang kafir sekalipun 1000, pesimis mereka, pesimis itu. Itu kalau orang sudah takut, Pak, sok sanajan lomba mal menang, Pak. Kalau takut, Pak, tak ubahnya pasukan yang banyak, yang besar itu bagaikan buih di lautan itu, kan diombang-ambing oleh ombak itu, Pak. Sekecil apapun ombak itu akan mampu mengempaskan mereka. Gini banyak hari nanti ayat 1 teh letik tapi wanian, Pak. Letik tapi wanian nanti musang atau musang emas tuh. Letik tapi wanian eta. Tapi aya geuning sato teh anu gede tapi loba kasihan. Muning gini. Ya, bener tuh gede gitu. Tapi kadang diudagu ya lompat gitu. Nah, jadi yang paling utama itu, Pak, yang paling utama itu bagaimana membangun hati, menata hati. Loba geuning jelema teh nya laletik tapi waranian eta teh gitu. Laletik gitu. Hatinya tuh muncul tuh keberanian tuh dibangun dari kecil. Tisaeutik geuning ayanya bangsa para pengacara kaum muslimin gitu. Para pembela itu umat Islam. Laletik awak kata, Pak. Tapi ngomongna tararik waranian gitu. Lamun ceuk urang mah teu sieun-sieun nya gitu. Teu sieun tewak gitu nya, teu sieun di penjara gitu. Waranian gitu. Itu kalau sudah ditanamkan keberanian itu urat takut itu putus itu, Pak, putus. Udah nggak ada lagi urat takut itu. Nah, pada saat Badar itu, perang Badar itu, umat Islam diberikan keteguhan, keberanian. Orang-orang kafir sebaliknya diberikan rasa takut. Fadribu, nah, maka pukullah. Berarti kan kalau disuruh memukul, ada alat yang digunakan untuk memukul. Atau bisa juga fadribu itu arti asalnya memukul, tapi tergantung nanti alat yang digunakan. Kalau yang digunakan hari ini mungkin umpamanya pistol atau senjata api lainnya, berarti tembaklah gitu. Kalau menggunakan pedang berarti tebaslah gitu, Pak. Di fadribu maka pukullah fauqal a'naq, di atas
leher mereka atau di leher bagian atas. Ada ulama yang mengatakan bahwa perintah ini Allah tujukan kepada para malaikat yang akan membantu kaum muslimin. Ada juga ulama yang menafsirkan perintah ini ditujukan kepada pasukan kaum muslimin yang akan perang Badar. Tapi dua-duanya bisa juga, Pak. Bisa saja kepada para malaikat awalnya, lalu malaikat membisikkan kepada kaum muslimin atau memberikan ilham kepada kaum muslimin agar mereka itu memukul atau menebas pasukan orang-orang Quraisy itu di leher bagian atas. Konon katanya leher bagian atas itu lunak, Pak, belah luhur teh, sehingga kalau dipukul, ditebas itu kemungkinan orang itu kalau dipukul kemungkinan pingsannya besar. Kalau ditebas kemungkinan putusnya mudah. Ini sampai dek gitu, ya pingsan gitu. Itu leher bagian atas, lamun leher bagian bawah mah beda, Pak. Keras itu, Pak. Keras. Lamun dina ini apa tuh, guru-guru bela diri bisa mengajarkan itu memukul leher bagian atas. Kita lanjutkan. Wadribu, nah maka pukullah. Wadribu dan pukullah minhum mereka itu kullabanan, tiap-tiap jari-jari mereka. Ini diajarkan nih oleh malaikat, itu dibisikkan kepada kaum muslimin. Pukullah leher bagian atas dan pukul pula atau tebas pula jari-jari mereka. Dalika, yang demikian itu, Pak. Tadi hukuman-hukuman itu bi annahum, bi disebabkan annahum, bahwasanya mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang musyrik Mekah. Saku, menentang, memusuhi, memerangi Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya. Jadi bukan tanpa alasan, Pak, bukan tanpa sebab. Allah perintahkan pasukan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Ini kan sebagai sebuah bentuk reaksi atas aksi yang mereka lakukan. Awalnya kan mereka selalu beraksi menyakiti, mengintimidasi, menyiksa pasukan kaum muslimin, termasuk Rasulullah ketika di Mekah. Setelah hijrah, Rasulullah menyusun kekuatan, punya pasukan, diperintahkan oleh Allah untuk bereaksi. Reaksi. Waman, dan barang siapa yusakiki, nah itu memusuhi, menentang Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ini ada luar biasa nih, Pak. Kalau yang pertama, Pak, saku, kopnya satu itu, Pak. Sebetulnya awalnya itu kopnya dua itu, tapi kemudian kop yang pertama disembunyikan, lalu diganti dengan tasdid. Itu kalau dalam kaidah tafsir disebutnya itu, teorinya itu teori idgham. Itu idgham itu menyembunyikan atau memasukkan. Kop yang pertama dimasukkan ke kop yang kedua, akhirnya kop yang pertama tersembunyi. Itu kalau dalam kaidah tafsir. Ini kalau dalam ilmu tajwid disebutnya itu madlazimun saqal qilmi. Jadi dibaca panjang, wajib dibaca panjang dengan memberatkan ucapan saku, itu saku. Jadi sebetulnya asalnya kopnya dua, Pak, cuman dimasukkan kop yang pertama ke kop yang kedua. Tetapi yusakiki yang kedua itu kopnya diidharkan, dinampakkan dua-duanya.
Kop yang pertama ada, kop yang kedua ada. Nah, kenapa kok demikian gitu, Pak? Kalau kop yang kalau saku yang pertama itu ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah, yang mana pada saat itu dikarenakan Rasulullah dan para sahabatnya sudah berada di Madinah, mereka tidak bisa lagi memusuhi, memerangi Rasulullah secara terbuka, secara terang-terangan, seperti halnya atau sebagaimana mereka memusuhi, memerangi Rasulullah ketika di Mekah. Kan jadi jauh, Pak. Rasulullah dan para sahabat di Madinah, mereka di Mekah, sehingga memusuhinya itu tidak bisa terbuka. Makanya kopnya itu disembunyikan satu itu, Pak. Itu kalau menggunakan pendekatan semiotik gitu, Pak. Pendekatan lambang. Ini kan huruf-huruf ini lambang nih, Pak nih. Jadi huruf sa, kopnya 1, kopnya 2 itu lambang. Nah, kopnya 1 itu melambangkan bahwa permusuhan mereka itu tidak secara terbuka. Berbeda ketika Rasulullah berada di Mekah, itu terbuka kan. Wujudnya Rasulullah ada di Mekah, ini di Madinah. Jadi tetap mereka memusuhi Rasulullah, menentang Rasulullah, tapi karena jauh, Pak, akhirnya tidak terbuka seperti di Mekah. Sementara Yusakiki yang kedua itu kopnya dua-duanya muncul tuh. Kop yang pertama ada, kop yang kedua ada. Itu ditujukan kepada bukan hanya kepada orang musyrikin Mekah. Kan ketika perang Badar mereka terang-terangan, Pak. Jadi sebelumnya mereka sembunyi-sembunyi karena jaraknya jauh, Pak, tidak terbuka. Tapi dalam perang Badar itu kan menjadi berhadap-hadapan, ini terbuka itu. Makanya kopnya itu dinampakkan dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berlaku umum. Artinya bahwa siapapun, kapanpun, dimanapun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya secara terbuka, Pak, secara terang-terangan, maka akan mendapatkan nasib yang sama seperti nasib yang dialami oleh pasukan kaum musyrikin Quraisy dalam perang Badar itu, Pak. Itu isyaratnya seperti itu. Jadi akan mendapatkan nasib yang sama kalau memusuhi Allah dan Rasulnya secara terang-terangan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sadidul iqab, zat yang maha keras siksanya, keras hukumannya. Satu ayat lagi, dalikum, yang demikian itu atau demikianlah itu, padzukuhu, maka rasakanlah itu. Dakik itu mendetik itu, Pak. Dakik itu detik. Jadi detik itu kan satuan terkecil dari yang namanya waktu. Kam dakikoh, berapa detik lagi gitu. Itu kam dakikoh. Jadi disebut padukuh itu karena mereka akan merasakan sakitnya, perihnya, pedihnya, penyiksaan yang diakibatkan mereka memerangi Allah dan Rasulnya itu sampai, namun bahasa orang mana hanya nepikeun ka sumsum, nepikeun ka ubun-ubun gitu kan. Jadi nepikeun ka jero-jero nage merasakan betapa sakitnya itu. Wa anna, dan bahwasannya lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adzaban nar, siksa api neraka. Jadi di sini ada dua nih, Pak nih. Ada al-iqab di ayat 13 tuh, sadidul iqab. Kemudian di ayat 14 ada azab. Jadi biasanya, Pak nih, kalau iqab itu hukuman di dunia. Itu namanya iqab. Jadi orang berbuat dosa, kemudian dia tidak memohon ampun kepada Allah, maka sebagai sanksinya Allah berikan iqab, hukuman di dunia.
Nanti di akhirat ada yang namanya azab, itu siksa. Jadi ada konsekuensi dunia, iqab namanya, ada konsekuensi akhirat, azab namanya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.